dipandu oleh host kita, ada Ibu Nita dan Ibu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha, jumpa lagi sama Ibu Nita dan juga Ibu Rita di acara Warung Bajigur 214. Waktu urang ngabuburit bareng jeung guru-guru di SDN 214 Perumnas Cijerah. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Apakah masih berpuasa? Oh, masih puasa dong tentunya. Mudah-mudahan kalian semua yang lagi puasa ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan segera disehatkan. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini coba kita sudah berpuasa di hari berapa ya, Bu? Hari ke-17 nih. Oh, hari ke-17. Tepat sekali, berarti kita sudah menginjak di tanggal 17 Ramadan. Tapi Bu, jadi keingetan nih, tanggal 17 Ramadan ini biasanya diperingati sebagai hari turunnya Al-Quran, ya, atau biasa yang kita sebut dengan Nuzulul Quran. Nah, peristiwa Nuzulul Quran ini terjadi pada saat Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu, yakni di Gua Hiro. Turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, Bu Rita, peristiwa Nuzulul Quran ini adalah sebuah peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Biasanya Nuzulul Quran ini diperingati oleh umat Islam dengan berbagai macam cara. Misalnya aja coba pengajian, biasanya kalau di tempat Bu Rita. Terus ada lagi berbagi, betul sekali. Nah, banyak sekali kegiatan positif untuk kita mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Karena kebetulan nih ya, sekali lagi hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, maka episode kita kali ini bertemakan Nuzulul Quran. Pada episode kedua kali ini udah kalah serunya loh sama episode ke-1. Betul, episode 1 aja udah seru banget nih. Penasaran nggak? Penasaran dong pasti. Nah, sebelum kita tonton, jangan lupa apa, Bu? Like, comment, share, dan subscribe. Selamat menonton. Senandung Ramadan oleh Ibu Rita Utari SPD dan Bapak Wildan Muhammad SPD. Mengalir berzikir di
storytelling oleh Ibu Mareska Aulia SPD. Al-Quran, 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 firman Tuhan, diturunkan malaikat Jibril, kawan pelajari serta diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah turunnya Al-Quran. Di sebuah puncak gunung bernama Jabal Nur, ada sebuah gua kecil bernama Gua Hiro. Nah, pada tanggal 17 Ramadan, di malam hari ada seseorang pria tampan sedang duduk bersemayam di gua itu. Siapa pria itu? Pria itu adalah seorang laki-laki bernama Muhammad yang mempunyai gelar namanya Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, Muhammad ini belum merupakan seorang nabi. Dia mempunyai kebiasaan menginap di gua itu. Mengapa ia menginap? Nah, ini masalahnya. Karena beliau hatinya sangat prihatin. Beliau sedih melihat tetangganya yang jahat. Bagaimana nggak jahat? Mereka hobinya berperang, melepas panah, melempar tombak, kemudian bahkan membunuh orang-orang yang mereka tidak sukai. Suku antar suku bertarung. Kalau mereka perempuan dan anak-anak diambil ke rumah dan dibawa pulang. Kalau ia suka, dia dibawa ke rumah dipekerjakan. Tetapi jika mereka tidak suka, mereka akan dijual. Ini adalah kekejaman dan kebodohan orang-orang Quraisy pada zaman dulu. Bukan hanya itu, selesai mereka berperang, kemudian mereka biasanya menuju ke Ka'bah. Untuk apa? Rupanya mereka ke Ka'bah bukan untuk tawaf, bukan untuk umroh atau yang lainnya. Tetapi mereka menyembah patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Patung buatan mereka sendiri. Ada yang dari kayu, ada yang dari makanan, kemudian ada dari batu dan dari barang bekas, dibuat patung dan patungnya disembah. Zaman kebodohan, zaman jahiliyah. Orang tidak menggunakan hati, akal pun tidak. Yang ia gunakan adalah akalnya dan nafsunya sendiri. Itulah yang membuat sedih Muhammad. Bahkan ada nih ya, sampai hati orang tua membawa anaknya ke padang pasir. Lalu dibuatkan kuburan, ditanam hidup-hidup. Hanya karena mereka anak perempuan. Mereka malu memiliki anak perempuan. Mereka akan senang dan bahagia ketika mereka memiliki anak laki-laki. Padahal yang paling mulia bukan laki-laki atau perempuannya, tetapi ketakwaannya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam. Kemudian pada malam hari itu Muhammad sedang terduduk membaca kalimat-kalimat yang mulia memuji Allah Ta'ala. Hatinya yang susah itu diobati dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa disangka, lelaki gagah itu dikejutkan dengan datangnya seorang tamu yang meluncur dari langit. Dia malaikat Jibril yang mewujudkan diri menjadi seorang laki-laki yang tampan dan bersih. Tetapi meskipun berbadan bersih, karena datangnya tiba-tiba, Muhammad juga takut karena ini pertama kalinya berjumpa. Nabi Muhammad kaget karena dengan tiba-tiba makhluk ini mendekat kepada Nabi Muhammad. Kemudian mengucapkan beberapa kata. Iqra, bacalah. Nabi masih ketakutan dan bingung mengatakan, Ma ana biqori, aku tidak bisa membaca. Kemudian bukannya berhenti, sosok itu malah semakin mendekat. Kemudian dia mengatakan lagi, Iqra,
Bacalah. Ma, ana bikori, aku tak bisa membaca, kata Nabi Muhammad. Keringat dingin menetes dan karena takut jantung berdegup kencang. Nabi Muhammad mundur. Punggungnya menempel pada dinding yang kecil itu. Bukannya malaikat Jibril pergi, tapi ia lebih mendekat dan memeluk Nabi Muhammad erat-erat dan membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad dalam pelukan Jibril menirukan ayat demi ayatnya sehingga dia hafal. Saat dilepaskan, badannya pun terasa lemas tapi lega rasanya. Malaikat Jibril menghilang. Assalamualaikum. Dia meninggalkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang gagah dan tampan itu tiba-tiba tampak seperti orang yang sangat ketakutan sekali. Dia turun dari Gua Hiro, turun dari Jabal Nur, kembali menuju kota Mekah. Padahal Jabal Nur itu jika kita panjat 2 jam lamanya. Apalagi pada saat itu tidak ada tangganya. Batunya tajam-tajam, pasirnya tajam lembut yang bisa melukai kaki. Dia bergegas, mungkin saja terjatuh, mungkin terguling karena ketakutan dan buru-buru sampai rumah. Ia ketuk pintu rumah, tok 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 tok. Khadijah, Khadijah, tok 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 tok. Khadijah, bukakan pintu Khadijah. Khadijah kemudian membukakan pintu dan melihat Nabi Muhammad, suaminya terlihat kedinginan. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Zamiluni, zamiluni, selimuti aku." Dipapahlah Muhammad, kemudian dibaringkan dan kemudian diselimuti dengan selimut yang tebal. Kemudian dengan sabar dan penuh kasih sayang, Khadijah mendengarkan kisah apa yang terjadi yang membuat Nabi Muhammad ketakutan. Setelah mendengarkan kisahnya, Nabi pun tertidur. Buru-buru Khadijah keluar rumah menemui pamannya, seorang pendeta Nasrani yang sedang menunggu-nunggu sesuatu di akhir hayatnya. Apa ya yang ditunggu-tunggu oleh Waraqah? Paman, peristiwa aneh telah terjadi kepada suamiku, kata Khadijah. Ada apa Khadijah? Kata pamannya. Coba ceritakan padaku. Kemudian Khadijah menjawab, tadi suamiku buru-buru pulang, terus mengetuk-ngetuk pintu dan minta diselimuti. Kemudian aku selimuti karena aku melihat dia kedinginan dan sangat pucat paman. Aku jadi takut hal apa yang menimpanya. Kemudian pamannya itu menjawab, apa yang dia katakan? Kemudian Khadijah menjawab lagi, ketika di Gua Hiro mendadak ada makhluk asing yang mengajarkan beberapa kalimat. Kalimat apa itu? Lalu Khadijah membacakan kalimat-kalimat tersebut yang merupakan surat Al-Alaq ayat 1-5 kepada Waraqah. Waraqah mendengarkan dengan seksama. Tampak wajah yang tua itu mengkerut, mendengarkan dengan seksama, tapi dalam hatinya muncul rasa bahagia. Kemudian Waraqah berkata, Khadijah, jangan takut. Itu adalah Jibril yang pernah datang pada Musa di Tursina pada waktu itu. Khadijah, tahukah dirimu? Malam ini seorang laki-laki Quraisy bernama Muhammad, sang penyambung silaturahim ini, diangkat menjadi seorang nabi. Selamat atasmu Khadijah, dampingilah dia dalam perjuangan. Andai saja badanku ini masih kuat,
Akan kubela suamimu dengan sungguh-sungguh. Saat dia diserang, saat dia diusir oleh orang-orang Quraisy di sini. Lalu Khadijah berkata, jadi suamiku akan banyak musuhnya. Lalu Waraqah menjawab, itulah takbiat dakwah, di mana Nabi, Rasul menyuarakan kebenaran, maka umat yang jahat, yang buta hatinya akan menyerang dia, bahkan mengusirnya sampai kalau perlu membunuh nabi-nabi itu. Bawalah dia ke tempat ini. Besok akan kuberikan penjelasan pada suamimu, kata pamannya. Kemudian Khadijah menjawab, baiklah paman, besok akan kuajak suamiku untuk menemuimu. Malam itu Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Muhammad, pria Quraisy ini, diangkat menjadi nabi dengan turunnya wahyu bernama Al-Quran pada 17 Ramadan. Al-Quran, 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 firman Tuhan, diturunkan malaikat Jibril, kawan pelajari serta diamalkan. Taurat, Zabur dan Injil, Al-Quran penyempurnanya, kitab suci jadikan pedoman, sayang pelajari serta diamalkan. Nah, Al-Quran ini menemani kita saat di alam kubur, di padang mahsyar, dan di akhirat sebagai kawan pembela atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di surga, siapa yang paling banyak membaca Al-Quran, Allah akan berikan mahkota cahaya dan baju berlapis cahaya, dan dimuliakan orang tua di tempat yang paling tinggi. Belum dikatakan kita berbakti kepada orang tua kita seandainya kita belum memberikan mahkota cahaya itu kepada mereka. Maka dari itu, kita harus sering baca Al-Quran dan rajin membacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ayat oleh Ibu Yani Mulyani, SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kedua Kultum hari ini Ibu akan mengangkat tema dengan judul Sebab Turunnya Surat Al-Kautsar. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan dan Ibu cintai, suatu saat Rasulullah berada bersama para sahabat, dan tiba-tiba Rasul tidur sejenak, lalu bangun dan kemudian tersenyum. Para sahabat heran melihat kejadian tersebut dan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum seperti itu?" Rasulullah menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala baru saja menurunkan wahyu kepadaku, yaitu Quran Surat Al-Kautsar, yang artinya nikmat yang banyak, diturunkan di kota Mekah dan berjumlah 3 ayat. Kemudian Rasul membacakannya Quran Surat Al-Kautsar dari ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, Inna a'tayna kal kautsar. 2. Fasholli li rabbika wanhar. 3. Inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar?" Para sahabat menjawab, "Hanya Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Kemudian Rasul menjelaskan, Al-Kautsar adalah telaga di surga yang Allah janjikan kepadaku.
dan di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu adalah telaga yang pada hari kiamat nanti akan didatangi oleh umatku yang beriman. Airnya lebih putih dari air susu dan lebih manis dari madu. Kemudian tepi-tepinya terbuat daripada mutiara, intan, dan berlian. Nah, itulah anak-anakku, kalau kita pelajari lebih luas lagi, banyak pelajaran yang kita ambil dari Quran surat Al-Kautsar tadi. Di antaranya, 1, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak anugerah dan kenikmatan kepada Rasul dan para umatnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang kedua, sebagai rasa syukur manusia kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, yaitu menjalankan sholat, zakat, puasa, dan berkurban. Yang ketiga, tentang kesabaran adalah sifat-sifat orang yang beriman, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan beribadah dan sabar menjauhi di dalam pekerjaan maksiat. Betapa bahagianya orang yang bersabar karena Allah. Maka dari itu Allah memberikan pahalanya dengan sempurna dan tanpa batas waktu. Hanya sekian. Iya, kultum pagi ini semoga manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Kultum oleh Ibu Ajeng Tini Mardiah, SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah diberikan nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran biasanya diperingati pada tanggal 17 Ramadan atau hari ke-17 di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW, yaitu surat Al-Qamar ayat 1 sampai 5. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan di malam Nuzulul Quran itu? Yang pertama, kita bisa beriktikaf, yaitu berdiam diri di dalam masjid. Dengan cara apa? Dengan cara 1, tadarus Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Yang kedua, berdoa. Nah, di malam Nuzulul Quran kita seharusnya memperbanyak doa kita. Insya Allah, Allah akan mengabulkan semua permintaan umatnya. Yang ketiga, tahajud, yaitu sholat di malam hari. Yang keempat, berzikir. Ya. Nah, itulah yang kita lakukan di malam Nuzulul Quran. Ya. Jadi malam Nuzulul Quran itu sangat penting bagi kita selaku umat yang beriman. Mari kita hidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget ya episode 2 kali ini. Apalagi episode 2 kali ini membahas tentang Nuzulul Quran. Nah, betul sekali Berita. Seru banget. Mulai dari tadi ada storytelling, ada juga kajian ayatnya, dan ada kultum dari ibu kita di SDN 214 Perumnas Cijerah. Ya, nah, jadi ngabuburit kita itu gak ngerasa bosan lagi nih anak-anak, karena anak-anak di rumah tetap ditemani dengan guru-guru di SDN 214 Perumnas Cijerah. Betul sekali Berita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan manfaat dari seluruh tontonan tadi, dan juga kalian yang ada di
ya.